Ya, halo semuanya, selamat datang lagi di channel Ujasom ya. Dan di video kali ini saya spesial menjawab requestan dan juga pertanyaan dari subscriber ya. Yang intinya pertanyaannya itu adalah apa penyebab persentase mesin penatas nggak bisa tinggi walaupun vertilnya 100% ya. Dan dari subscriber kita ini yang bertanya, saya belum bertanya apakah dia sudah seleksi vertil ataupun tidak ya. Dan langsung saja ya, apa saja faktor yang bisa menyebabkan kegagalan penetasan atau penyebab kematian embrio pada telur sebelum menetas ya, yang mengakibatkan banyak telur yang tidak menetas. Dan langsung saja yang pertama yaitu masalah kelembaban ya. Ini faktor yang cukup penting di usia akhir di atas 15 hari ya. Kalau kelembabannya itu wajib menyentuh 60% ya. Dan memang ini lebih susah di setting kalau nggak punya hygrometer ya. Mungkin lebih baik nampan air selalu tersedia ataupun rutin semprot ya. Itu kalau saya sih lebih pilih semprot ya, disertai desinfektan sekaligus. Jadinya kita win-win solution, bisa menekan bakteri patogen di dalam mesin tetas beserta menambah kelembaban ya. Biasanya kalau saya lakukan sehari 1 kali di sore hari ya. Tapi memang mesin saya sudah saya setting ya, saya tambahin lubang-lubangnya. Jadi mungkin kalau kalian masih betul-betul mesinnya itu belum dimodifikasi ya, wajib ada nampan air ya sebaiknya, saran saya. Kalau nggak punya hygrometer juga nggak boleh sampai kosong airnya. Oke, kalau itu sudah kalian lakukan, kemudian faktor selanjutnya adalah suhu ya. Nah, suhunya ini mungkin nggak tahu ya kalian nyetingnya berapa, tapi kalau menurut saya jangan sampai melebihi 38 derajat ya. Kalau sampai mesin tetas kalian itu sering menyentuh 38,5 derajat, pasti banyak yang akan gagal menetas ya, atau embrio mati pada usia di bawah 10 harian. Dan itu juga tergantung letak di mana sensor kalian letakkan juga sih ya. Saran saya, sensor kalian letakkan di bagian tengah ya. Oke, itu tadi yang faktor kedua ya. Dan faktor ketiganya itu berada pada jenis mesin tetas ya, atau pembalikan lah intinya ya. Pembalikannya, mesin manual dan mesin full otomatis. Kekurangan dari mesin tetas manual adalah kita nggak bisa lebih rutin untuk membalikkan telurnya ya. Biasanya sih paling sehari 4 kali ya maksimal. Kalau dibagi terlalu banyak nanti nggak bisa seimbang waktunya. Saya sendiri sebenarnya memakai mesin yang full otomatis tapi rusak mesinnya, jadi semi otomatis jadinya. Dan saya membaliknya itu sehari 4 kali ya, pagi, siang, sore, malam. Dan mungkin yang bertanya ini ya, subscriber kita yang bertanya ini menggunakan mesin manual ya, saya tanya. Dan mungkin nggak tahu dia membaliknya berapa kali, tapi faktor membuka mesin yang terlalu sering itu juga menjadi faktor penyebab kegagalan menetas ya. Kalau mesin terlalu sering dibuka itu menyebabkan suhunya jadi naik turun ya, terlalu drastis, dan itu menyebabkan embrio banyak yang mati ya. Jadi sebaiknya saran saya, kalau abangnya ini pakai mesin manual itu maksimal 4 kali saja dalam sehari ya. Itu pagi, siang, sore, malam lebih mudah dijadwalkan ya. Dan kalau mesin otomatis keuntungannya itu lebih konsisten ya waktunya. Jadi biasanya persentase menetasnya memang lebih tinggi.
karena jarang dibuka mesinnya ya, jadi stabil suhunya, dan juga biasanya sudah dilengkapi dengan hygrometer, jadi juga oke lah ya. Nanti tinggal tergantung itu kembali ke kualitas telurnya, kalau persentasenya masih rendah. Dan kita lanjut ke faktor selanjutnya, yaitu kualitas indukan ya. Percuma kalau mesin tes kita sudah maksimal tapi telurnya memang masalah utamanya ya. Biasanya itu penyebabnya adalah indukannya itu kurang vitamin ya, dan juga kurang nutrisi lah bisa dibilang ya. Gampangnya kalau induknya yang memang kurang kurang apa ya, saya lupa detailnya, tapi memang sebaiknya kalau indukan itu kalau kekurangan vitamin dan beberapa kandungan tertentu memang menyebabkan embrionya mudah mati ya, terutama vitamin B kompleks dan lain-lain juga masih banyak. Maka dan juga faktor ini ya, kualitas cangkangnya juga pengaruh sih ya. Kalau cangkangnya terlalu tipis atau rendah atau tebal itu biasanya akan nggak akan menetas juga. Kalau terlalu tipis nanti biasanya embrionya akan mati ya. Dan kalau kulitnya tebal biasanya jadi ayam tapi nggak sanggup untuk keluar, jadi akhirnya mati juga di dalam. Dan mungkin faktornya sebetulnya hanya itu saja sih ya. Dan masalah persentase, eh, walaupun sudah kalian seleksi yang infertilnya dan itu tinggal fertil 100%, itu memang nggak akan mungkin untuk menetas 100% ya. Saya kasih disclaimer dulu, memang nggak mungkin untuk bisa menetaskan 100% baik dari awal maupun sudah diseleksi ya. Karena pasti ada saja yang cacat, ada yang tidak menetas ya, walaupun sudah jadi ayam. Kalau bisa sampai 100% sudah pasti para penetas itu sudah kaya raya ya. Faktanya kan ya tetap untung lumayan banyak, tapi nggak mungkin untuk mencapai 100%. Paling baik itu 90% ya. Itu pun sudah untungnya sudah cukup banyak sebetulnya. Dan mungkin untuk pemula sih sebaiknya harus di atas 70% ya. Kalau di bawah 70% itu pasti ada yang bermasalah. 70% dari awal telur ya. Misalnya kalian beli telur 100 butir, ya 100 butir itu ya bukan hitungan sudah dibuang infertilnya. 70% dari total telur ya, itu sudah cukup bagus dan keuntungannya sudah cukup banyak. Kalau bisa 80% bagus juga, lebih bagus lagi ya. Memang itu saja ya, semoga membantu dan sampai jumpa di video selanjutnya.